Ya, pemerintah optimis target investasi sebesar Rp1.900 triliun akan tercapai di akhir tahun 2025 ini. Untuk itu, pemerintah mendorong seluruh pengelola kawasan ekonomi khusus agar mampu meningkatkan investasi dan meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan kepada PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut investasi merupakan salah satu kunci dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Airlangga menegaskan pemerintah juga optimis target investasi sebesar Rp1.900 triliun akan tercapai pada akhir tahun 2025. Hal itu mengacu pada realisasi investasi hingga akhir semester 1 2025 yang masih sesuai dengan target yang diproyeksikan. Karena investasi menjadi kunci daripada pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Dan tadi dilaporkan juga bahwa target investasi di Rp1.900 triliun di tahun ini dapat dicapai karena untuk semester pertama itu sudah dicapai realisasi yang diinvestasikan berdasarkan data yang ada di BKPM. Sebelumnya, Airlangga menyatakan target investasi tahun ini akan menjadi penopang bagi target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh di atas 5%. Oleh karena itu, Airlangga mendorong seluruh badan usaha pembangun dan pengelola kawasan ekonomi khusus agar mampu meningkatkan investasi dan meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan kepada PDB. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga konsistensi target investasi sebesar Rp1.900 triliun hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, ekonom Universitas Indonesia. Ya, halo Bu Lana, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Pras, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Nah, kalau kita bicara mengenai realisasi investasi di semester 1, kita lihat ini hampir 50% begitu. Anda melihatnya apakah sudah sesuai juga nih dengan konsensus ekonom, Bu Lana? Ya, biasanya memang kalau di paruh pertama dari 1 tahun, itu target minimum tuh 50% tercapai, itu sudah bagus Mas. Oke. Baik, tapi kalau dari sisi kualitasnya sendiri, Anda melihat bagaimana dengan realisasi investasi? Ya, kalau dilihat dari data BKPM, sebagian besar dari sektor yang masuk itu di sektor industri manufaktur ya. Nah, ini tentunya memberikan harapan bahwa di sektor manufaktur ini tentunya juga bisa menyerap lebih banyak lagi lapangan kerja. Dan kalau kita lihat di sektor manufaktur ini kan Indonesia itu memang menjadi incaran. Karena Indonesia itu punya penduduk yang cukup besar, 280-an juta. Nah, ini menjadi target pasar. Jadi kalau investasinya di Indonesia tentunya dia tidak perlu, atau investor ini tidak perlu mengeluarkan biaya logistik dalam hal pengiriman dan lain-lain, dan mendekati pasar lah, market oriented ya. Oke, nah kalau kita bicara mengenai iklim investasi di Indonesia, kalau memang Indonesia saat ini memang menjadi tujuan pasar ya, produk-produk luar negeri begitu yang mereka juga terdampak dengan tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Anda melihat bagaimana dengan iklim investasinya? Apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan misalnya para investor global maupun domestik atau bagaimana, Bu? Ya, kalau kita lihat dari yang disebut sekarang report dari Bank Dunia yang dulu namanya Ease of Doing Business, tapi sejak tahun 2021 kan dirubah menjadi B report ya, mungkin business report semacam itu. Ini memang tentu masih banyak perbaikan, dibutuhkan banyaklah perbaikan-perbaikan, terutama perizinan dan kepastian hukum ya. Nah, itu yang sangat dikeluhkan oleh para investor. Sebetulnya kalau dari sisi aspek tadi market, tujuan akhir dari investasi tersebut adalah hilir, yaitu pasar yang dituju. Indonesia ini sangat menarik buat para investor asing terutama ya. Nah, tetapi itu tadi mungkin perlu memang harus terus-menerus diperbaiki, karena terakhir kalau menggunakan ease of doing business, Indonesia itu masih jauh di bawah negara-negara tetangga kita, khususnya di ASEAN aja jauh di bawah. Masih di sekitar 70-an waktu itu ya, jadi masih di bawah Vietnam juga. Nah, itulah yang artinya ada ruang untuk perbaikan terus-menerus gitu ya, terutama bagaimana sih bisa menekan perizinan yang lebih simple dan mengurangi high cost ekonomi. Nah, ini bagian dari yang sering dikeluhkan, terutama lagi adalah kepastian hukum.
Oke. Itu yang sering dikeluhkan. Jadi tentunya dibutuhkan banyak sekali perbaikan. PR-nya di investasi ini banyak. Istilahnya kita ini menarik, tetapi hambatannya juga banyak gitu. Oke, ya. Iya. Itu yang memang harus disingkirkan lah. Dan artian jangan sampai daya tarik kita, pesona kita begitu untuk investasi Iya, menjadi betul. berkurang begitu ya, Bu Lana. Betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan dinamika global saat ini, perang tarif begitu saat ini, karena memang sudah ada banyak kesepakatan ya antara pemerintah Amerika Serikat dengan negara-negara lain, ada yang diturunkan, bahkan ada yang juga dinaikkan. Nah, Anda melihat bagaimana nanti dampaknya kalau kita lihat terhadap investasi di Indonesia? Ya, nah ini bisa dimanfaatkan sebetulnya karena Amerika tidak setuju dengan yang namanya transshipment. Oke. Transshipment itu seolah-olah di sini dikemas sedikit, dikembalikan atau dibawa ekspor oleh Indonesia gitu ya, dianggap sebagai ekspor Indonesia. Padahal ini sebetulnya cuma transshipment. Nah ini membuka ruang bagi investor asing. Mereka harus membuka pabrik yang benar gitu. Jadi nggak hanya sekedar jahitan terakhir gitu ya. Oke. Supaya diekspornya atas nama Indonesia. Karena ini banyak yang masih mencoba mencari ruang dan peluang gitu untuk bisa masuk ke Amerika, itu caranya gimana. Jadi banyak taktik-taktik investasi atau perdagangan yang mereka lakukan. Nah Indonesia mesti juga harus cerdik juga. Jadi ketika seperti ini dan transshipment itu tidak lagi diakui oleh pemerintah Amerika, ini menjadi peluang bahwa kalau mau diekspor atas nama Indonesia, ya seperti ini loh investasinya. Jadi kita sendiri harus punya juga guidance bahwa untuk bisa dianggap sebagai ekspornya Indonesia harus memenuhi syarat ini. Nah kita harus punya posisi tawar itu. Jadi hanya jangan cuma dipakai sebagai tukang jahit. Oke, ya. Jadi harus ada keuntungan yang lebih besar lagi, ada value added yang lain, tidak sekedar tukang jahit akhir, kemudian kita ekspor atas nama Indonesia. Padahal itu bukan produknya Indonesia, seperti itu. Nah ini kan pemerintah Amerika juga paham mengenai hal ini, sehingga mereka melarang yang model-model seperti ini. Terlebih lagi cuma numpang lewat di pelabuhan, misalnya dari satu negara X dikirim ke Indonesia, kemudian Indonesia mengirim ke Amerika menggunakan fasilitas Indonesia. Seperti itu, Mas. Iya, tadi sudah disampaikan juga di awal gitu, bahwa pemerintah juga mendorong pengelola kawasan ekonomi khusus nih untuk bisa meningkatkan lagi investasi, meningkatkan bagaimana kontribusi ya terhadap PDB Indonesia. Anda melihat seperti apa sih kalau bicara mengenai kawasan-kawasan ekonomi khusus yang sudah banyak terbangun sebenarnya juga di Indonesia? Betul. Memang KIK ini sudah banyak sekali ya dan selalu mendapatkan sebetulnya insentif-insentif gitu ya. Tapi kelihatannya belum menjadi semacam daya tarik yang sangat kuat untuk buat perusahaan atau investor asing itu benar-benar menempatkannya di KIK. Banyak faktor barangkali Mas Prasya terkait juga dengan misalnya ketersediaan fasilitas di sana. Misalkan apakah KIK ini dekat nggak sih sama pelabuhan? Kalau jauh dari pelabuhan, mereka masih memikirkan tingkat kemacetan yang harus mereka hadapi gitu ya untuk sampai ke pelabuhan. Ini kan juga bagian dari daya saing kita yang sebetulnya juga terganggu karena efek dari kemacetan ini. Nah yang lain lagi mungkin biaya untuk bisa membuat investasi di KIK itu lebih mahal daripada kalau di luar. Apakah ada standarisasi tertentu, misalkan UMP-nya harus seperti ini, agak sedikit lebih tinggi dari UMP yang ditetapkan oleh provinsi. Nah, saya persisnya nggak tahu terkait itu, tetapi saat ini memang kelihatan masih belum membuat daya tarik yang begitu besar ya. Jadi KIK ini sendiri juga harus sangat efisien untuk bisa menarik investasi mau masuk ke KIK dan ditambah juga kebutuhan mereka itu tadi. Dekat nggak sama pelabuhan, bagaimana mereka bisa mendapatkan, kan pelabuhan itu penting banget Mas. Kalau ada bahan baku datang, itu berapa lama, berapa cepat masuk ke KIK. Nah ini apakah lebih lama jangan masuk ke KIK-nya. Dibandingkan kalau dia buka pabrik di luar KIK. Nah belum lagi mungkin sewa tanahnya yang mahal di sana. Nah itu dia. Lantas kalau kita bicara mengenai dari sisi kebijakan-kebijakan di kawasan ekonomi khusus, apa yang masih perlu kita pecahkan bottleneck-nya di sana? Kalau memang tadi kaitannya dengan fasilitas pendukungnya begitu ya, pelabuhan, kemudian kondisi jalannya, kan kita bicara mengenai jalur logistik dan lain-lain begitu, Bu Lana. Tapi kan itu juga tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Oh iya, betul. Makanya itu sebabnya barangkali biaya sewa di KIK ini menjadi lebih mahal dibandingkan yang di luar. Nah ini yang juga perlu dipertimbangkan. Jangan karena kita masuk kompleks, istilahnya ya kompleks yang sebetulnya
sudah di set dengan baik gitu ya oleh pemerintah, tetapi untuk masuk ke sana itu menjadi mahal, ini juga harus dipertimbangkan. Perlu dilakukan review juga seberapa kompetitif gitu ya untuk masuk ke KIK tersebut gitu, dibandingkan kalau perusahaan ini langsung investasi saja di tempat yang tertentu. Nah, termasuk juga tidak hanya sekedar tadi ya Mas Pras terkait dengan pelabuhan, termasuk juga bahan bakunya, apakah dia mudah. Dan kadang-kadang ada investasi yang tidak harus inputnya itu dari luar atau dari impor. Kalau dari impor jelas mereka butuh pelabuhan yang cukup dekat untuk bisa melakukan transportasi yang murah gitu ya, dan tidak ada kemacetan. Tapi mungkin ada bahan baku yang diperoleh di sini di dalam negeri. Jadi KIK juga harus memperhatikan dari sisi tidak hanya market orientednya, tetapi juga hulunya ini dekat nggak? Misalnya dia perusahaan tambang, KIK-nya jauh nggak dari pusat tambang, ya mungkin dia nggak mau masuk ke sana. Nah akhirnya dia tetap buka di investasi yang dekat bahan tambang itu. Nah ini juga perlu dipertimbangkan dari aspek hulunya ya, sumber hulunya itu di mana. Nah KIK ini perlu dipertimbangkan aspek-aspek tadi, apakah tadi lebih ke arah market ataukah lebih ke arah hulunya, ke arah hilirnya atau ke arah hulu. Terutama tambang ataupun juga termasuk yang berkaitan dengan produk-produk perkebunan itu juga harus dekat sama hulunya. Baik Bu Lana. Dan kita akan cermati sejauh mana begitu realisasi investasi di semester 1, kemudian bagaimana menjaga konsistensinya begitu di kuartal kedua tahun ini. Mengingat ini akan menjadi kontributor besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 yang menyentuh 5,12%. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Bu Lana. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.